Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan 6 ya, melanjutkan pertemuan kemarin, itu pertemuan 6 dasar teknik elektronika. Kita sekarang akan melanjutkan, yaitu membahas tentang dioda. Oke, nah ini adalah dioda persambungan PN. Seperti yang kita pelajari di pertemuan 6 kemarin ya, kita sudah belajar PN junction. Nah, ini akan saya review sedikit tentang dioda persambungan PN. Jadi di sini ada anoda, ada katoda, ada junction ya. Ada persambungannya. Nah, ini anoda itu kutub positif, katoda itu kutub negatif. Nah, di sini ada PP, ada NN, ada NP, ada PN. Nah, itu apa Bu gitu kan. PP itu adalah jumlah ini ya, jumlah hole-nya. Jumlah hole dari tipe P yaitu dia sama dengan Na. Na itu adalah ion akseptor gitu ya. Jadi jumlah atom akseptor itu akan sama dengan jumlah hole yang ada di tipe P. Nah, kalau di tipe N, jadi kalau tipe N itu karena pembawa mayoritasnya itu adalah elektron, jadi Nn itu adalah jumlah elektron bebas yang ada di tipe N, dan itu akan sama dengan jumlah atom ion donor ya di sini. Nah, bagaimana Bu untuk jumlah elektron yang ada di tipe P dan jumlah hole yang ada di tipe N. Jadi kalau untuk tipe P jumlah elektronnya itu akan sama dengan Ni kuadrat per Na, sedangkan tipe untuk mencari hole yang ada di tipe N itu sama dengan Ni kuadrat per Nd. Nah, di sini ada variabel baru ya, Ni. Nah, Ni itu merupakan ini ya, hukum variabel hukum massa aksi. Jadi ada keseimbangan antara tipe P sama tipe N. Jadi dia tidak berhubungan dengan ion donor atau ion akseptor. Jadi intinya jumlah ion yang ada di tipe P atau tipe N itu harus sama. Seperti itu. Nah, berapa Ni-nya itu biasanya di ini ya, terserah kita gitu ya. Yang penting antara tipe P sama tipe N itu seimbang seperti itu. Nah, nanti akan saya contohkan untuk mencari ini ya, hole yang ada di tipe P, elektron yang ada di tipe P, atau elektron yang ada di tipe N maupun hole yang ada di tipe N. Nah, ini nanti akan saya contohkan. Oke, nah ini merupakan dioda sirkuit simbol seperti ini. Jadi anoda itu P ya, karena memang dia dari tipe P atau positif. Sedangkan untuk katoda itu adalah negatif, dia adalah dari tipe N seperti ini. Nah, ini harus diingat-ingat ya, ini simbol yang positif yang mana, yang negatif yang mana, seperti itu. Ini merupakan notasi dioda seperti ini ya. Gambar dari notasi dioda seperti ini. Ini kalau aslinya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini kinerja persambungan PN atau aliran hole. Nah, ini kalau aliran hole-nya. Jadi ada diffusion hole gitu ya. Jadi di sini maaf, ini belum saya tambahkan ya. Kenapa kok dia di sini nih, saya jelaskan di sini ya. Ini PP itu ada jumlah jumlah hole-nya ya di tipe P, dia adalah 10 pangkat 17 per cm kubik. Nah, ini karena Na-nya atau ion akseptornya adalah segini, 10 pangkat 17 per cm kubik. Nah, untuk tipe N, dia memiliki elektron 10 pangkat 16 per cm kubik. Ini kenapa? Karena memang jumlah ion donornya itu adalah segini. Nah, untuk Ni-nya, jadi untuk NP tadi kan ada Ni. Nah, ini intinya adalah biar dia seimbang. Jadi kalau misalkan ini kita perlu adalah ada 20, ada pangkat 20 ya.
Ini 17, berarti kalau untuk ke-20 kurang 3 gitu ya. Jadi jumlah elektron pada tipe P itu adalah 10 pangkat 3 per cm kubik. Nah, sebaliknya di tipe N, karena di sini tadi adalah 20 seperti ini. Jadi karena ini 16 berarti kurang 4 ya elektronnya. Jadi jumlah hole yang ada di tipe P itu, tipe N itu adalah 10 pangkat 4 per cm kubik. Jadi intinya jumlah elektron maupun hole yang ada di kedua tipe itu adalah sama seperti ini ya. Ini sudah kita gambarkan seperti ini. Ini adalah PP, NP, NN, dan PN. Dan apabila kedua tipe ini disambungkan seperti ini adalah sambungannya. Nah, ini adalah daerah deplesinya. Min XP itu adalah untuk daerah P, XN itu adalah untuk daerah N. Nah, ini kenapa kok negatif ya? Memang karena dia di sebelah kiri dari sumbu ini ya. Ini min XP dan XN plus XN seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran diffuse aliran hole dari tipe P ke tipe N. Jadi arahnya seperti ini. Dan jumlahnya itu adalah min Q kali dP per dx. Jadi jumlah dari elektron hole yang ada di tipe P itu dibagi dengan persatuan waktu gitu ya. Jaraknya adalah dx-nya seperti itu. Jadi ini merupakan untuk mencari hole current density, seberapa banyak hole yang dialirkan ke tipe N seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah ini untuk aliran elektron. Nah, dengan kasus yang sama, jumlah elektronnya tadi sama dengan sebelumnya. Ini ada min XP dan ini XN. Nah, ini berarti alirannya itu ke sini ya. Alirannya ke sini. Arah elektron diffusionnya itu yang ini ya. Yang elektron diffusion. Yang ini. Nah, untuk elektron current berapa besarnya currentnya yang didifuskan ke tipe P, ini adalah ini ya, Jn sama dengan Q kali Dn per dq. Jadi elektron itu dikalikan dengan perubahan elektron per waktunya, gitu ya, jarak per waktunya seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui jumlah aliran elektron yang didifuskan ke tipe P seperti itu. Oke, nah ini persambungan PN kalau tadi kalau hole diffusionnya itu ke arah kanan dari tipe P ke tipe N, sedangkan elektronnya itu berarti dari N ke P ya, jadi arahnya ke sana. Nah, ini ion-ion akseptor atom negatif, sedangkan ini adalah ion donor atom positif dari tipe N, ini dari tipe P. Nah, di sini ada dua layer yang dia berikatan ya. Nah, ini yang sudah ikatan antara elektron dan hole-nya tadi, yang sudah diffusion tadi lenyap karena tidak ada pembawa muatan aslinya. Sehingga di sini dia adanya space charge region atau SCR atau depletion region. Jadi inilah yang disebut dengan daerah deplesi. Inilah yang kita bahas kemarin ya, daerah deplesi. Seperti ini. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung lebar daerah deplesi pada persambungan PN akibat bergabungnya elektron dengan hole di kedua tipe itu. Jadi untuk mencari lebar daerah deplesinya itu berarti XN plus XP. XP ini sudah sudah tidak negatif lagi. Memang dia karena kita mencari lebarnya, jadi kita tidak menghiraukan tandanya gitu ya. Jadi harga mutlak dari XP jadi XN plus XP sama dengan akar dari 2 permitivitas dibagi dengan Q kali 1 per Na ion akseptor ditambah 1 per Nd kali zeta J gitu ya. Nah, ini adalah permitivitas, ini merupakan sudah diketahui konstanta, sebuah konstanta bahan semikonduktor dengan satuan farad per centimeter. Jadi ini merupakan sudah diketahui sesuai dengan bahan semikonduktor itu sendiri seperti itu.
Oke, sekarang kalau kita mau mencari ini ya, karakteristik arus dan tegangan pada persambungan PN dioda. Jadi di sini misalkan ada kalau seperti ini ada tegangan eksternal ya. Tegangan eksternal seperti ini. Nah, ini kita pengen tahu ID-nya itu berapa dan VD-nya berapa. ID itu berarti arus yang dialirkan oleh dioda dan VD itu adalah tegangan yang ada di dioda tersebut gitu ya. Nah, ID itu berarti sama dengan IS kali eksponensial dari VD per VT min 1 seperti ini ya. Ini didapat dari sini dan ini merupakan penjelasan dari setiap variabel tersebut gitu. Nah, ini bisa dibaca sendiri penjelasannya. Nah, ini dioda dengan pembias. Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin ya, ada bias maju atau forward bias, ada reverse bias atau bias mundur. Nah, kemarin kalau forward bias itu positif dapat positif tegangan, negatif N ini dapat negatif tegangan. Jadi saling tolak menolak gitu ya. Karena tolak menolak sehingga arah elektronnya akan mendekati daerah depresi, sehingga daerah depresi itu akan semakin sempit sehingga ada arah elektron antara tipe P sama tipe N seperti ini ya, ada elektron yang berdiffuse seperti itu. Beda lagi kalau reverse bias, bias mundur. Jadi kalau positif dihubungkan dengan negatif tegangan, negatif N ini dihubungkan dengan positif tegangan seperti ini. Nah, di sini karena dia akan tarik menarik sehingga daerah depresinya akan semakin lebar. Nah, di sini tidak ada diffuse elektronnya ya dan hole-nya di kedua tipe. Jadi di sini tidak ada. Jadi elektron dan hole-nya itu akan ada kayak batasnya seperti itu. Oke, ini adalah merupakan simbol dan rangkaian dioda. Ini anoda, katoda, ini positif, ini negatif ya. Ini kalau dioda dihubungkan dengan sebuah rangkaian seperti ini, ada sebuah tegangan dan ada resistor seperti ini ya. Nah, ini nanti akan ada beberapa operasi titik kerja dari dioda tersebut. Yaitu ada titik jenuh, ada titik ini ya, saya jelaskan di sini. Nah, ini merupakan kurva karakteristik dioda yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi ada dua daerah kurva karakteristik dioda. Yang pertama adalah daerah reverse atau bias mundur dan ada daerah forward atau ini ya, forward bias maju. Yang kita bahas dulu yang reverse bias dulu. Nah, oke. Reverse bias itu tadi karena depresinya akan semakin lebar karena arah elektronnya akan menjauhi dari depresi. Sehingga awal mulanya arusnya itu, jadi ini ada sumbu ini ya. Jadi ini ada sumbu Y-nya itu adalah arus dioda, sumbu X-nya itu adalah tegangan dioda. Jadi awal mulanya arusnya akan 0 ya. Harusnya akan 0 ini ya, akan 0, namun akan lambat laun kalau dikasih tegangan besar seperti ini dia akan ini ya, arus bocor, ada arus bocor seperti ini. Kemarin arus bocor itu sudah saya jelaskan karena ada pembawa minoritas dari kedua tipe itu. Jadi kalau tipe P itu pembawa minoritasnya adalah negatif, tipe N pembawa minoritasnya itu positif. Nah, pembawa minoritas inilah dia akan saling berikatan. Nah, karena perikatan itulah dia akan mengantarkan arus listrik tapi sangat kecil sekali. Nah, ini dinamakan arus bocor. Nah, tapi kalau di awal-awal tidak ada ya arus bocor ini. Arus bocor itu terjadi karena kalau dioda itu dialiri tegangan eksternal yang sangat besar. Gitu ya. Nah, arus bocor ini akan semakin membesar dan dia akan ini ya, ada suatu ketika dioda itu sudah tidak mampu gitu, sudah tidak mampu membendung lagi karena membendung lagi elektron yang awalnya kita depresinya itu lebar sekali karena kita kasih tegangan eksternal yang sangat besar atau disebut dengan tegangan breakdown ya, breakdown voltage. Nah, ini kalau kita kasih tegangan sesuai dengan tegangan breakdown voltage ini, arusnya itu akan besar ya.
akan besar karena memang si dioda itu sudah tidak bisa menahan lagi gitu. Nah, ini fisiknya bisa panas, bisa meledak bahkan. Nah, itu dikarenakan memang tegangan breakdown. Nah, oleh karena itu kalau kita mengoperasikan sebuah dioda itu ya jangan sampai melebihi dari tegangan breakdown ini gitu ya. Nah, di setiap dioda itu pasti ada spesifikasinya masing-masing. Nah, itu bisa dibaca di datasheet ya. Nanti ada dikasih tahu tegangan breakdownnya berapa, terus tegangan ini apa, keni ini daerah arus bocornya berapa dan sebagainya. Nah, itu harus dipahami betul. Jadi tegangan breakdown itu atau tegangan apa, breakdown voltage itu memang tegangan yang maksimum yang harus kita hindari agar si dioda itu tidak rusak atau ada ini ya arus yang sangat besar ini di daerah reverse seperti itu daerah reverse. Nah, sekarang kita ke daerah forward. Nah, daerah forward ini di sini ada tegangan lutut atau keni ya, sama dengan 0,7 volt. Jadi ini merupakan tegangan apa penghalang gitu ya, atau barrier potensial tadi. Jadi ini merupakan tegangan penghalang untuk dioda. Jadi kalau untuk apa 0,7 itu untuk silikon ya, untuk bahan silikon. Kalau germanium tadi 0,3 volt seperti ini. Nah, apabila dioda itu dikasih tegangan sudah melebihi tegangan lutut ini, jadi dia sudah melebihi 0,7 volt ini, dia akan tiba-tiba arusnya akan naik. Nah, ini menandakan bahwa daerah deplesinya itu sempit ya, atau bahkan dia sudah tidak ada daerah pengosongan lagi, jadi tidak ada tegangan penghalang tadi. Jadi kalau sudah tidak ada penghalang lagi, jadi arusnya akan bebas, elektronnya akan bebas melewati junction itu gitu. Jadi hasilnya arusnya yang melewati itu akan besar seperti ini. Ini merupakan daerah forward gitu ya. Nah, ini dioda dapat bekerja dengan catu tegangan maju atau catu tegangan mundur gitu ya. Ada forward, ada reverse. Jenis dioda yang bekerja dengan catu tegangan maju dikenal dengan daerah rectifier atau penyearah. Nah, ini kalau di daerah forward ini karena dia apa sudah melebihi tegangan ini, tegangan lutut atau keni ini 0,7 volt ini, dia akan bisa menghantarkan arus listrik gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak pada daerah forward atau tegangan eksternalnya itu tidak forward, berarti dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi memang penyearah. Jadi memang sudah pasti dia penyearah di daerah forward itu. Itu fungsi dari dioda di daerah forward. Sedangkan dioda yang bekerja dengan catu tegangan mundur dikenal dengan dioda Zener atau regulator tegangan. Nah, kalau untuk daerah reverse kita kenal yaitu dioda Zener ya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa itu bagaimana kurva karakteristik dari dioda Zener itu akan kita bahas nanti. Oke, nah ini merupakan persamaan garis beban dioda. Jadi kalau misalkan dioda itu dihubungkan dengan suatu rangkaian seperti ini ya, dihubungkan seperti ini, ada resistor, ada tegangan seperti ini, terus ada dioda. Nah, ini kalau untuk mencari I yang ada di apa namanya, yang mengalir pada tegangan di rangkaian ini gitu ya. Jadi caranya adalah Vs min V per Rs. V ini adalah V ini ya, V dioda. Kenapa kok ada V dioda? Karena memang ada tegangan lutut keni tadi, ada barrier potensial atau tegangan penghalang tadi. Jadi di sini kalau sudah melebihi tegangan itu, arus akan mengalir gitu ya. Jadi kalau untuk mencari I di sini yang mengalir pada rangkaian ini, jadi Vs dikurangi dengan V yang ada di dioda dibagi dengan Rs seperti itu. Nah, I ini bisa dikatakan di titik operasi jenuh. Jadi kalau di operasi jenuh itu pada saat V-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi V di sini 0, jadi sama dengan Vs per Rs. Jadi tinggal Vs per Rs itu adalah titik jenuh. Jadi pada saat V yang ada di dioda itu sama dengan 0.
Beda lagi kalau cut off. Cut off itu I-nya yang sama dengan 0 gitu ya. Jadi V itu sama dengan Vs seperti itu. Itu merupakan keadaan dioda pada saat titik cut off. Kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, ini merupakan karakteristik garis beban dioda. Jadi kalau misalkan ini adalah garis sumbu Y-nya, itu adalah I-nya, garis sumbu X-nya adalah V-nya. Ini adalah I dioda, ini V dioda ya. Jadi kalau jenuh tadi adalah V-nya yang sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi yang ini ya. V-nya yang sama dengan 0. Jadi V-nya di garis 0 di sini. Nah, ini merupakan titik jenuh. Seperti ini. Nah, untuk cut off berarti I-nya yang sama dengan 0. Seperti ini. Nah, ini merupakan garis beban. Nah, dan ini yang seperti ini merupakan kurva dioda tadi ya. Kurva dioda tadi dia melebihi 0,75 volt ini. Ini kan tergantung bahan semikonduktornya ya. Ini tergantung dari kalau silikon 0,7, germanium 0,3 dan lain-lain ya. Ada banyak jenis semikonduktor. Nah, ini dicontohkan 0,75. Nah, ini titik potong antara garis beban ini dengan kurva dioda ini merupakan titik operasi dari dioda tersebut. Nah, ini merupakan titik operasinya. Gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan contoh soal. Nah, ini misalkan tentukan the DC resistance hambatan level for the dioda untuk gambar ini gitu ya. Nah, ini kalau ID-nya sama dengan 2 mA, I diodanya 20 mA, V diodanya adalah minus 10 volt gitu. Jadi caranya ya kita pertama kita harus tahu ID 2 mA, berarti di sini ya. Pada saat 2 mA V-nya berapa? 0,5 gitu ya. Berarti VD-nya adalah 0,5. Nah, ini didapat dari gambar ya, from the curve and RD. Nah, ini tinggal RD itu sama dengan VD per ID. Jadi VD-nya 0,5 dibagi dengan ID-nya 2 mA. Jadi 250 ohm. Lagi kalau ID di sini, ID-nya 20 mA. Jadi 20 mA itu yang di sini ya. Ini ya. Jadi pada saat 20 mA ini VD-nya adalah 0,8 volt. Jadi RD-nya ya tinggal 0,8 dibagi dengan 20 mA. Nah, ini sama dengan 40 ohm. Pada saat VD sama dengan min 10 volt. Nah, ini VD sama dengan min 10 volt. Nah, ini I-nya ID-nya ini ya min 1 mikroampere. Ini ya tinggal berarti RD-nya sama dengan VD per ID 10 volt min 10 dibagi min 1 mikroampere. Ini negatifnya dicoret ya karena sama, berarti sama dengan 10 mega ohm. Nah, dari hasil dari resistansi ini kita sudah bisa lihat ya di sini ya. Jadi pada saat ID 2 ampere di sini, pada saat di sini resistansi dari diodanya 250. Di sini ya. Pada saat di sini 40 ohm gitu. Pada di sini 10 mega. Nah, ini apa artinya? Artinya kalau pada saat di sini jadi kan tadi 250 ya. Jadi hambatannya ya sedang lah 250 ohm. Jadi arusnya yang dialirkan sedikit gitu. Nah, pada saat di sini resistansinya 40 ohm. Hambatannya kecil, semakin kecil. Jadi dia arusnya semakin besar. Jadi arus yang dialirkan semakin besar. Nah, beda lagi di sini karena resistansinya itu sampai 10 mega. Itu sangat besar sekali ya, penghalangnya sangat besar sehingga arus yang dialirkan juga sangat kecil sampai min 1 mikroampere seperti itu. Nah, ini merupakan kurva dari forward bias, reverse bias ya. Oke. Nah, ini merupakan pendekatan dioda. Jadi dioda itu kalau dihubungkan dengan sebuah rangkaian gitu ya. Jadi ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pertama yaitu kondisi ideal. Kondisi ideal itu berarti dioda itu diibaratkan sebagai saklar tertutup seperti ini ya. Jadi ada on off seperti itu saja. Nah, kalau digambarkan di dalam garis kurva.
Jadi arus reverse itu 0, arus forward itu ya 0 gitu. Maksudnya langsung kayak gini ya, kayak saklar gitu ya. Bukan 0, maksudnya apa? Langsung tinggi gini ya. Langsung jelek gitu. Itu merupakan ciri dari forward bias ideal seperti itu. Nah, ini kalau untuk pendekatan kedua forward bias. Nah, ini pendekatannya itu diibaratkan di dioda itu ada tegangan barrier potensial tadi atau tegangan keni tadi ya 0,7. Jadi dia seperti saklar tapi dia harus melewati 0,7 volt dulu seperti ini. Nah, kalau untuk pendekatan ketiga, pendekatan ketiga, nah ini seperti ini ya, ada tegangan baterai dan ada resistor. Jadi kurvanya itu setelah melewati 0,7, dia akan semakin bertambah seperti ini, dan pertambahnya tidak kayak ini ya, langsung jelek kayak saklar ini, tapi dia akan garis miring ini karena memang ada resistansi di sini. Oke. Jadi ini contoh soalnya. Jadi misalkan di sini ada VIN-nya adalah 10 volt, R-nya adalah 100 ohm. Nah, ini ada dioda. Nah, ini R dalam ya, 2,5 ohm seperti ini. Nah, ini kalian disuruh misalkan untuk mencari I-nya, I dioda pada ketiga pendekatan tersebut. Jadi yang pertama, untuk pendekatan pertama ya tinggal ID sama dengan VIN per RL karena memang dia kayak saklar gitu. Jadi 10 volt dibagi 100 ohm gitu. Jadi 0,1 ampere. Kalau untuk pendekatan kedua, jadi karena di sini di dioda itu kayak ada tegangan baterai gitu sebesar 0,6 volt ini dicontohkannya. Jadi untuk ID-nya itu VIN min VY per RL gitu. Jadi 10 volt dikurangi 0,6 dibagi dengan RL-nya sama dengan ini ya, 0,094 ampere gitu. Nah, beda lagi kalau di pendekatan ketiga. Jadi di situ di dioda itu ada tegangan VD-nya sendiri dan ada resistansi dalam gitu. Jadi untuk mencari ID berarti VIN dibagi dengan V yang ada di dioda dibagi dengan RL ditambah dengan R dalam dari dioda tersebut. Nah, ini sama dengan 0,092 ampere ya. Dan ini bisa mencari VD-nya. Nah, ini ada datasheet dioda. Jadi setiap dioda itu pasti memiliki datasheet ya, yang sudah saya katakan tadi. Jadi ini cara bacanya ya memang ini breakdown voltage, ini ada tentang temperatur, ini tentang power, terus ini ada current pada saat forward bias kayak gitu ya. Nah, ini karakteristiknya kalau pada saat forward bias itu tegangannya seperti ini dan arusnya seperti ini. Kalau untuk reverse bias berarti ini adalah arusnya ya. Ini arusnya, terus ini ada tegangan reverse-nya, ada breakdown voltage, ada kapasitansi, reverse recovery time dan seterusnya. Nah, ini setiap dioda pasti beda-beda. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, ini keterangannya ada di belakangnya ya. Nah, ini tegangan breakdown. Jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, jika jatuh tegangan mundur diberikan pada dioda rectifier, maka pada titik dada dioda dapat menghantarkan arus listrik secara hebat. Jadi, dia secara hebat karena memang dia tidak bisa membendung lagi, tidak bisa menahan lagi gitu. Dimana elektron bebas itu memicu terlepasnya elektron valensi dan dapat menjadi perusak akibat disipasi atau kehilangan daya berlebihan. Jadi memang kalau tegangan breakdown itu memang harus dihindari karena bisa merusak dioda ya, bisa panas atau bisa juga sampai meledak. Karena memang kita melebihi dari titik operasi, titik kerjanya dia gitu. Nah, ini kalau di dioda persambungan PN bias maju, jadi kalau bias maju, jadi negatif dapat negatif, positif dapat positif ya. Ini kalau bias mundur, positif dapat negatif, ini positif dapat negatif dapat positif, seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa soal 1, soal 2, soal 3. Nah, ini silahkan dikerjakan ya. Dan seperti biasa dikumpulkan di Sipodu. Nah, ini kayak soal 1 ini kalian disuruh kalau misalkan ada data dioda seperti ini gitu ya. Dioda ini
breakdown voltage-nya ini, I maksimumnya ini, dan seterusnya. Dan kalau dihubungkan rangkaian seperti ini, yang mana dari dioda di atas akan breakdown bila dipasang di dalam rangkaian tersebut. Nah, ini harus tahu ya, I yang melewati di sini berapa. Nah, kalau sudah tahu I-nya, berarti kita sudah I dan voltage-nya kalau sudah tahu, baru kita bisa menentukan dioda mana yang dia breakdown gitu, yang terjadi breakdown voltage gitu. Nah, ini kalau hitunglah arus yang melalui tekanan 1 kilo ohm. Nah, ini kalau berapa arusnya yang ada di 1 kilo ohm. Nah, ini harus tahu ya, arusnya berapa, diodanya pakai pendekatan berapa tadi gitu. Oke, terus tegangan di antara R1 dan R2 terukur sebesar 3 volt. Di sini ada tegangan 3 volt melewati dioda, tapi di saat tegangan di antara dioda dan tahan 5 kilo ohm ini terukur 0 volt. Di sini ada 0 volt. Berarti apa yang terjadi pada rangkaian ini gitu kan? Kalau di sini 0, padahal di sini masuk 3 volt gitu. Nah, ini kalian analisa, kalian kerjakan seperti biasa di tulis tangan ya. Tulis tangan pakai ballpoint warna biru, terus ada tanda tangannya setiap lembar, terus dikumpulkan di Sipodo. Oke, ini pertemuan 6 sudah selesai. Saya kira sudah sangat jelas ya apa itu dioda, mulai dari sambungan PN, terus tipe P, tipe N, ada forward bias, reverse bias, terus ada pendekatan-pendekatan dioda tadi, ada garis beban gitu ya, ada kurva dioda dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa memahaminya dengan baik. Baik, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.